Young entrepreneur spirit. Yes, never give up. Halo teman-teman, di sini saya Happy Maulana Rahmat. Ini adalah acara podcast kewirausahaan mahasiswa kewirausahaan pada tahun 2021. Ini adalah program baru dari UKM Kewirausahaan. Nah, program ini sebelumnya tidak pernah kita lakukan karena kita melihat dengan kondisi pandemi ini kita tidak boleh berhenti dengan keadaan yang menghentikan kita dalam kegiatan apapun. Jadi kita tetap berusaha bagaimana kewirausahaan itu tetap hidup, kewirausahaan itu tetap jaya meskipun dalam kondisi apapun. Nah, pada pertemuan kali ini saya perkenalkan kita kedatangan pemateri yang sangat bagus. Dia masih menjadi mahasiswa khususnya dan dia dari salah satu prodi kita, prodi agribisnis. Tapi mungkin nanti bisnis apa kita tanyakan langsung pada orangnya. Nah, ini dia pemateri kita ataupun narasumber kita yang pada pagi hari ini. Itu ada Mbak Herdina Putri Septira. Herdani Putri. Herdani Putri Septira. Oke. Ini adalah Mbak Herdani Putri Septira. Jadi untuk itu saya enaknya manggil siapa ini, Mbak? Mbak Tira. Mbak Tira. Oke, Mbak Tira. Mbak Tira ini adalah mahasiswa aktif Poliwangi. Dia jurusan agribisnis pertanian. Dan mungkin nanti apa bisnisnya nanti kita tanyakan langsung. Dan dari VT yang sudah saya dapat, Mbak Herdani ini sekarang berada pada semester 9. Benar, ya, 9. Pada semester 9 di perkuliahan. Dan bisnis Mbak Septira ini di bidang kuliner tepatnya. Di bidang kuliner ya, Mbak? Betul, di bidang kuliner. Nah, nanti mungkin saya tanyakan langsung siapa namanya dan kenapa dan lain-lain dan banyaklah nanti kita tanyakan di situ. Nah, sebelum itu gini, Mbak, di sini podcast kita itu cenderung santai saja gitu, cenderung santai, kita diskusi bersama. Jadi di sini tidak hanya saya menanyakan dan Mbak menjawab dan lain-lain, enggak. Jadi kita diskusi bersama terkait bisnis dengan keadaan saat ini dan kita selaku sama-sama menjadi mahasiswa itu bagaimana, maksudnya bagaimana kita survive, bagaimana kita menanggulangi keadaan-keadaan yang seperti ini. Dan kita selaku mahasiswa yang bisa ataupun punya bisnis gitu. Nah, dan tema kita adalah mahasiswa juga bisa bisnis gitu. Jadi tema kita adalah mahasiswa juga bisa bisnis. Dan pertama kali gini, Mbak, yang saya tanyakan sebelum kita mengarah ke lain-lain gitu. Oke. Kewirausahaan itu ataupun bisnis menurut Mbak ini berbicara dari sudut pandang mahasiswa sendiri. Dari sudut pandang mahasiswa sendiri itu seperti apa? Bisnis. Dipandang mahasiswa. Nah, dari pandangan mahasiswa. Iya. Jadi awalnya terjun ke dunia bisnis ini nggak sengaja. Mungkin dari tuntutan. Kalau setelah menjalani, ya bisnis itu kayak sampingan, mengisi waktu luang yang menghasilkan. Jadi bukan bermanfaat untuk kita aja, untuk orang lain juga. Gitu. Oke, berarti bisnis menurut Mbaknya sendiri, bisnis itu bisa dilakukan meskipun kita tidak menargetkan hal-hal yang tinggi di situ ya. Iya, bisa benar. kita intinya kita bisa sampingan lah. Iya. Dengan menjalankan selaku mahasiswa, kita juga bisa kegiatan bisnis gitu kan. Punya ide kecil, lakukan aja. Oh ya, berarti wirausaha itu butuh keberanian intinya ya. Oke. Berarti bisnis itu butuh keberanian dan bisnis itu sebenarnya nggak sulit. Ya. Mbak Susah. sepakat nggak? Oh, nggak sepakat. Berarti bisnis itu ternyata susah. Lalu untuk kewirausahaan kita sudah dapat selaku mahasiswa itu bisa kita lakukan dan itu butuh keberanian. Betul. Lantas susah dari seorang mahasiswa melakukan bisnis itu seperti apa, Mbak? Yang pasti dari segi bagi waktunya ya. Oke. Membagi waktu antara kuliah sama bisnis itu tadi. Kalau bisnis mungkin awal-awal skala kecil itu nggak terlalu.
Tapi kalau alhamdulillahnya rezekinya di situ, bisnisnya jalan, kita kan harus pintar-pintar bagi waktu. Harus sinkron, harus jalan semua. Susahnya di situ. Berarti kita maksudnya susah dalam kategori mahasiswa melakukan bisnis itu dalam hal manajemen waktunya iya. Bagaimana kita mengatur waktunya, waktu berbisnis, waktu perkuliahan, waktu ngerjain tugas dan lain-lain. Jadi mungkin kendalanya itu ya. Ya, mungkin kalau mahasiswa tingkat akhir kan udah skripsi ya. Jadi dia enak gitu agak santai gitu. Soalnya kan kita habis bimbingan, waktu kosong bisa ngejalanin bisnis. Cuman kalau masih semester awal-awal kan masih terikat sama waktu perkuliahan. Waktu perkuliahan, tugas-tugas gitu kayak masih banyak gitu. Nggak bisa ditinggal kan itu. Tuh susahnya di situ selama ini. Tapi Mbak selama ini selaku mahasiswa itu bisa melakukannya. Maksudnya dengan memanajemen waktu seperti itu bisa kan? Bisa nggak bisa? Bisa nggak bisa. Jadi sampai sekarang berarti bisnisnya itu berada ya? Iya gini, awalnya Jawanya apa? Keteteran. Keteteran. Soalnya awal buka bisnis ini kan semester berapa itu ya? 4 apa 5? Semester 4. Sebelum magang pokoknya. Oh ya, semester jadi sistemnya pokoknya kuliah tugas kuliah selesai aku buka. Jadi nggak tentu gitu. Terus alhamdulillahnya bisnis jalan. Akhirnya kan mau nggak mau ada yang dikorbankan, cari pegawai itu tadi. Jadi ya wes waktunya aku kuliah tak pasrahin ke pegawai. Konsekuensinya di situ. Berarti awal mula menuangkan ide Mbak itu berarti dalam secara tidak langsung itu sebenarnya hanya menuangkan ide saja, nggak niat sampai jalan ataupun sebesar ini gitu ya. Nggak niat. Awalnya memang ide. Terus kedua tuntutan. Gitu. Jadi mungkin melihat kondisi pasar, bagus. Ya jalan aja. Soalnya diseriusin ya. Waktu itu produk ini di Banyuwangi belum ada. Berarti salah satu keunggulannya itu. Mungkin teman-teman penasaran ya, apa bisnis apa dan produk apa yang diluncurkan oleh Mbak Septira ini, dan saya sudah menyebutkan tadi di bidang bisnisnya di bidang kuliner. Iya. Nah, bisnis apa itu Mbak di bidang kuliner yang sekarang Mbak jalankan? Awalnya tuh hotdog dan kentang. Hotdog dan kentang. Jadi kayak sosis diisi moza, dibalut sama adonan, terus luarnya itu dikasih kentang, potongan kentang gitu. Itu makanan makanan dikategorikan makanan ringan atau cemilan? Makanan ringan. Cemilan setengah berat ya? Iya, setengah berat. Itu di Banyuwangi sendiri belum ada? Dulu belum ada. Belum ada. Terus semenjak Mbak melakukan itu ada? Sekarang sudah banyak. Sudah banyak. Berarti bisa dikatakan Mbak ini pertama kali yang memperkenalkan pelopornya hotang ini. Iya, benar. Terus cokomoza. Cokomoza. Ada coklatnya. Iya, mozzarella dibalut sama coklat. Itu adalah salah satu produknya, dan teman-teman kalau pengen lihat itu lebih jelasnya ya nama Instagramnya lewat Instagram pemasarannya. Itu apa namanya Mbak? @kedaijajan2. @kedaijajan2. Mungkin nanti bisa biasa kan? Biasa kata nanti bisa dicari nanti di situ @kedaijajan2. @kedaijajan2. Itu adalah ownernya langsung kita datangkan di sini. Dan bagusnya lagi dia masih seorang mahasiswa. Jadi lanjut ke pembicaraan tadi. Berarti Mbak pelopor dari jajanan hotang ini gitu. Jajanan hotang ini. Melihat mungkin Mbak selaku mahasiswa melihat teman-teman mahasiswa ini cemilannya cocoknya kayak gini gitu. Mungkin bagaimana Mbak melihat kenapa ketertarikan dalam bisnis ini dan jenisnya makanan seperti ini yang Mbak pilih untuk melakukan usaha? Iya, awalnya kan memang suka main Instagram kan, jadi di explore itu muncul gitu. Terus waktu itu tak scroll, tak lihat menunya kok mudah, kok gampang. Lihat di YouTube juga, kok gampang yo. Terus lihat di Banyuwangi kok belum ada. Ya mungkin waktu itu saya ngerasa belum ada. Nggak tahu kalau
yang sudah ada ya ya. nggak tahu, cuman sudah survei beberapa Instagram terus kafe-kafe itu belum ada. Akhirnya ya wis iseng-iseng aja awalnya nyoba loh kok enak, keluarga awalnya itu keluarga testernya. enak iki enak coba aja jualan aja. Ya wis waktu itu pertama kali DO, sistem DO. Siapa yang pesen diantar gitu kan. Oh ya. Terus dari situ mulai keteteran, ini jalan masih kecil tapi jalan, muternya uang tuh cepet. Akhirnya memberanikan diri kayak satu meja gini awalnya di teras rumah gitu. Berarti yang awal mulanya itu pre-order ya? Iya. Awalnya pre-order. Langsung DO. Langsung DO, bukan pre-order. Oke. Berarti pesan langsung diantar. Yang awal mula nggak punya tempat nih ya? Awal mula nggak punya tempat, langsung antar. Ternyata dengan melihat kondisi pasar yang sangat bagus, memberanikan diri membuka tempat. Meskipun di situ cuma satu meja saja buat segini mungkin ya. Buat penjualan gitu. Oke. Soalnya unik kan awal ini apa lucu kan, orang kan kadang makan itu nggak cuma pengen makan, cuman kepengin di Instagram gitu kan. Apalagi mozzarella itu terkenal dengan itu ya lenturnya itu. Dan saya pikir saya pernah merasakan makanan ini, aku nggak tahu juga ya. Jadi pengalamanku sendiri, pertama kali saya mencoba keju mozzarella itu ya di kedai jajan itu. Iya, di produk Mbak. Jadi pertama kali itu aku kata teman-teman, oh ini ada jajanan enak nih, mozzarella. Aku mikirnya mozzarella di TV aja gitu loh. Iya kan? Kita lebih tenornya di TV aja, dan itu ada di Banyuwangi pun jarang gitu. Mungkin ada tapi di restoran-restoran ataupun kafe-kafe yang mahal gitu baru. Itu salah satu tujuannya juga sih. Jadi kita makan enak kan nggak perlu mahal gitu. Jadi yowis lah sekalian naik. Soalnya memang awalnya itu nggak ada isi mozzarella, jadi cuman sosis gitu aja. Terus apa meneh yo cari variasi. Ya wis nemu mozzarella itu tadi. Dan melekat ke teman-teman adalah mozzarellanya itu. Gitu. Awalnya ragu kan, banyak sih nggak suka keju loh kadang-kadang. Cuman yowis lah, kita kalau nggak nyoba kan nggak pernah tahu rasanya ya. Coba aja. Oke. Berarti itu salah satu hal yang membuat bagaimana Mbak ini berjalan sampai sekarang gitu. Sampai sekarang. Kalau boleh saya tanya gitu, biar teman-teman tahu juga gitu. Mungkin kalau untuk profit dan lain-lain nggak saya tanyakan di sini. Gitu. Aman. Jadi saya tanyakan dalam segi hal untuk karyawan sendiri sampai sekarang itu ada berapa Mbak? Sampai total keseluruhan sampai sekarang? 4. 5 sama saya. Soalnya sistemnya saya masih digaji. Sistem berarti masih masuk dalam gitu. Berarti hitungannya 5 ya? 5 sama rangkap saya. jadi owner juga? Iya. Oke, berarti 4. Berarti mulai sejak kapan Mbak ini melakukan bisnis ini? 2018. Tahun 2018. Berarti berjalan sudah 2 tahun. 2 tahunan. 2 tahunan ini. Tapi itu sempat berhenti. Hampir 2018, jalan 3 bulan 4 bulan berhenti. Soalnya mama sakit waktu itu sampai nggak ada itu kan. Berarti awal mula berjalan waktu boomingnya sempat berhenti. Berhenti lumayan itu 8 bulan. 8 bulan. 8 bulan 9 bulan. Oke. Ya, terus berdiri kedai yang seperti ini tuh Februari 2019. Ada tempat dan itu bisa dimakan di situ. Iya, tahun 2019. Berarti dapat 1 tahun ini ya. Kalau ada tempatnya. Iya, kurang lebih 1 tahun. Sempet vakum 8 bulan. Ini mungkin ini sering terjadi di mahasiswa. Nah, masalah seperti ini sering terjadi. Mungkin alasannya berbeda dari Mbaknya sendiri. Mungkin Mbaknya ada orang tua yang sakit. Ada yang juga teman-teman sibuk yang lain, entah sibuk berorganisasi ataupun sibuk dalam hal lain gitu loh. Entah mengejar prestasi dan lain-lain kan ada banyak mahasiswa tuh tujuan-tujuannya itu banyak gitu. Nah, ini masalah-masalah ataupun kendala-kendala yang sangat umum
di mahasiswa untuk menjalankan bisnis sendiri. Mungkin teman-teman bisa memulai, tapi sulit untuk menjalankan secara konsisten, gitu, iya kan? Iya. Konsisten itu adalah salah satu masalah utama di mahasiswa. Iya. Nah, saya tanyakan gini, bagaimana Mbak dalam sempat vakum di situ? Apalagi di situ vakum karena keadaan orang tua sakit dan lain-lain. Iya. Otomatis dalam segi hal psikis dan lain-lain itu mempengaruhi gitu ya. Pasti mempengaruhi. Dan bagaimana Mbak untuk meyakinkan diri sendiri? Aku ini harus mulai dan aku harus berjalan lebih dari yang sudah aku mulai, iya enggak? Iya, nah, bagaimana Mbak kok bisa seperti itu? Tepat ini. Ini kan awalnya produknya Hotang ya. Iya. Hotang, Hotmi sama Hotcon. Jadi yang gurih semua. Yang gurih semua. Terus aku tutup kan, saya tutup. Lah selama tutup itu ditelepon sama temen. Oh, oke. Loh, apa Jawa ya, nggak apa-apa kan? Iya, nggak apa-apa, ya. silakan. Kon kok tutup suwi? Yo sik, mamaku loh, kok akeh sing niru. Itu sepedon. Oke. Akeh sing niru. Ndek endi, ndek kene. Waktu itu 2 orang yang meniru jualan hotel. Aduh, ya wis lah, sik iku kok tak fokus ke mama ini tadi. Setelah semuanya selesai, mikir, waduh piye yo buka. Kalau sama hutangnya, orang kan pasti alah tuku sing ndek kono ae wis sing lebih lama itu tadi kan, yang peniru itu tadi. Iya. Akhirnya gimana caranya muter otak itu tadi ada varian baru gitu. Terus nyoba menu lagi Cokomoza ini tadi. Dari situ terus dari segi tempat waktu itu mau nyewa di ruko, cuman setahunnya itu 20 juta kan. Waduh, iya, eman dari banget kan ya? eman, dari 20 juta. 20 juta Itu belum tentu balik semua kan. Kita juga nggak tahu jalan lagi apa enggak. Akhirnya wis di rumah aja wis bikin kedai kecil-kecilan. Dari segi lokasi mungkin nggak strategis ya, soalnya jalan buntu. Jalan buntu. Terus tidak ya wis dari lokasi nggak menunjang, mendukung. Dari makanannya. Gimana caranya kok konsumen itu penasaran nih, kepo itu tadi kan, apa sih Cokomoza? Gitu, akhirnya Cokomoza itu tadi penyelamat. Dari awal mula sempat down, apalagi ada pesaing-pesaing baru yang niru, yang sebenarnya pelopornya mbaknya sendiri sempat vakum, berhenti dan dimanfaatkan oleh pesaing-pesaing itu buat mendirikan itu. Apalagi si pelopor ini berhenti gitu ya. Jadi strateginya terkait itu memunculkan varian baru, strategi marketingnya seperti itu, dan varian baru ini bisa mendongkrak dan mengembalikan identitas bahwa Cokomoza ataupun Hotang itu ada di kedai jajan. Benar. Sama itu sih. Dulu kan belum ada minumannya ya. Sama cari-cari minuman. Soalnya banyak konsumen itu yang, Mbak ini ada makanan, masa nggak ada minumannya? Nggak ada minumannya. Ya sih sabar. Soalnya sih nggak nutut yang di dapur ini. Yang di dapur nggak handle. Cari cara lagi apa ya minuman, kalau kayak es teh, es jeruk kan biasa. Akhirnya cari nemu Yakul itu. Oh ya kan nggak ono di Banyuwangi. Coba sama baca-baca sih Yakul kalau dicampur-campur itu aman apa enggak. Cari di kafe kota lain ternyata ada. Apa enggak sekalian aja ini wes. Jadi Yakul mangga. Orang kan emang piye Yakul mangga. Rasanya penasarannya itu ada. Akhirnya sama itu juga sih. Sekalian aja. Berarti intinya bisa dikatakan semua produk, apapun produk yang Mbak keluarkan mulai awal sampai entah makanan dan minuman itu out of the box ya. Beda dari yang lain. Beda dari yang lain dan itu belum ada di Banyuwangi ya. Ya itu mikirnya saya belum ada. Soalnya udah survei, nggak tahu kalau ada orang yang udah jualan, aku nggak tahu ya. Maaf. Berarti intinya dari mindset segi sudut pandang Mbak sendiri itu masih barulah di kalangan Banyuwangi, masih barulah di kalangan baru, dan kita berani dengan hal itu. Berani mencoba hal baru dan ternyata responnya sangat bagus gitu lah. Responnya sangat bagus di pemasarannya sendiri. Terus gini. Berarti di situ tadi Mbak ceritakan untuk tempat sendiri,
nggak menunjang dan mau sewa tempat 20 jutaan Mahal. dan itu belum dikatakan biaya listrik dan lain-lain ya kan, dari air listrik dari belum 20 jutaan itu masih sewa tempat saja dan masih belum berani gitu menyewa ruko ya, menyewa ruko, dan berpikir untuk strategi kedepannya dengan itu Mbak mengadakan makanannya dari segi menonjol dari makanannya. Betul. Rasa itu dicari ya. Rasa sama ukuran. Oke, rasa, kuantitas, harga termasuk bener. menunjang di situ. Soalnya kan kayak di lainnya kebanyakan kalau kita nongkrong kan harganya mahal, nggak mahal sih, melebihi dari kemampuan mahasiswa gitu ya, tapi ternyata kecil, nggak kenyang atau nggak puas. Jadi gimana caranya puas dengan harga yang segitu? Itu cukup sekali dalam hal keraguan-keraguan dari mahasiswa sendiri terkait usaha, bagaimana memulai dan lain-lain. Mbaknya sudah memaparkan semuanya di sini. Kita harus berani, kita harus meluangkan ide-ide kita apapun itu, dan harus kita explore gitu ya kan. Betul. Percuma kalau ide-ide itu tidak bisa kita tuangkan gitu. Buat apa ya, hanya disembunyikan saja. Lebih baik dituangkan meskipun nanti responnya seperti apa gitu ya Mbak. Diterima aja. Ya pasti ada hal-hal dijalanin aja dulu gitu ya. Terus untuk keadaan seperti ini Mbak. Keadaan seperti ini ya, pandemi gitu. Bagaimana bisnis Mbak tetap berjalan sampai sekarang? Saya juga bingung sebenarnya. Soalnya awal itu tutup 3 minggu. Awal tutup 3 minggu, pandemi itu tutup 3 minggu. Iya. Teman-teman saya yang jualan itu ngeluh waktu itu. Sepi ini. Semuanya. Waduh iki. Tapi setelah 3 minggu libur, tutup itu tadi, buka cuma sistemnya dirubah. Yang kayak sistemnya dirubah. Bungkus ya. Bungkus semua, makan di tempat nggak boleh. Nah, alhamdulillahnya itu masih tetap rame. Iya, alhamdulillah tetap rame sampai ada info gerbekan kan waktu itu Satpol PP. Jadi ya kita nurutin aja permintaan pemerintah. Berarti Mbaknya ngurusin surat perizinan dari Pemda? Nggak ngurusin itu. Nggak ngurusin? Iya, jadi kayak meja ini kasih sekat gitu kan, kasih sekat per meja, tak kasih hand sanitizer sama tisu, kasih jaga jarak. Alhamdulillahnya tim COVID itu waktu melihat jajan di situ, terus lihat-lihat ini udah memenuhi. Ya wis lah dikasih stiker aja. Jadi apa ya, turutin kata pemerintah. Dengan sendirinya kita juga terus berjalan gitu. Terus di sebelumnya bahan bakunya itu juga premium, terus soal rasa dampaknya meskipun kita tutup lama terus pandemi seperti ini, orang kan kepengen toh. Aku pengen enak iki, kangen lah ya. Mereka dari rumah kan bisa pesan lewat Bang Jack, Gojek itu tadi. Berarti kerjasama dalam hal segi jasa banyak juga ya. Itu yang salah satu menunjang apalagi keadaan pandemi seperti ini. Tapi yang paling penting itu dikokohkan di bahan baku sama rasanya itu tadi. Poin utama rasa gitu ya. Kalau enggak gitu kan enggak enak gitu kan. Pertama kali nyoba udah selesai kelar gitu. Jadi meskipun pandemi seperti ini tutup lama, ya alhamdulillah lah. Mereka masih ingin mendapatkan hutang sama Cokomoza ini tadi lewat delivery order. Berarti intinya yang paling utama meskipun ada keadaan pandemi dan lain-lain, makanan itu tetap dicari kan. Makanan itu bahan yang sangat setiap hari harus ada, bahan utama, dan kebetulan makanan tersebut kita tonjolkan rasa yang utama, bahan baku yang premium, dan orang mencoba satu kali itu tidak hanya sekedar mencoba terus langsung selesai. Jadi
setelah itu kita mau mencoba lagi dan Iya. lagi dan lagi. Ya, kita nggak cari konsumen tapi pelanggan. Pelanggan, oke. Itu salah satu ilmunya dan saya adalah salah satu pelanggan Mbak. Oh siap. saya sering makan Kesana ya? gitu loh. Siap. Oke. Terima kasih. Dan itu adalah beberapa hal. Mungkin waktu kita nggak banyak Mbak di sini, beberapa mungkin sudah cukup banyak yang sudah Mbak paparkan, Mbak berikan ilmu-ilmunya bagaimana step dan stepnya. Nah, mungkin dari ini teman-teman dapat melihat bahwa mahasiswa itu tidak hanya kuliah saja, mahasiswa itu tidak hanya kutu buku, gitu. Mahasiswa itu tidak hanya orang organisatoris saja, gitu. Jadi mahasiswa itu ada sisi hal bisnis. Ya, dalam sisi hal seorang pembisnis gitu. Jadi banyak kategori mahasiswa, salah satunya mahasiswa yang pembisnis. Ini adalah salah satu mahasiswa pembisnis dari mahasiswa Poliwangi sendiri, Mbak Herdani Putri Septira dari mahasiswa agribisnis. Oke. Nah, jadi mungkin terakhir nih Mbak, apa yang mau Mbak katakan jika mahasiswa untuk menjawab keraguan-keraguan mahasiswa tersebut untuk menjalankan, untuk mempertahankan bisnisnya ataupun yang lain, biar mahasiswa itu yakin bahwa mahasiswa itu juga bisa bisnis gitu loh. Iya. Apa yang mau Mbak katakan pada mereka semua? Jangan lupa menabung. Oke. Itu yang awal. Jangan lupa menabung. Soalnya kalau kita punya ide sekecil apapun itu lakuin aja. Kan butuh modal. Oke. Ada yang bilang bisnis itu nggak butuh modal, pokoknya aksi. Bagi saya tuh enggak. Dari awal pun kita butuh uang kan. Uang itu dari mana? Iya kan? Ada yang pinjem, ada yang ini ngejual ini. Daripada melakukan itu, pakai tabunganmu ini tadi. Lakuin aja. Kalau gagal di tengah jalan nggak apa-apa. Itu apa ya? Hal yang biasa, hal yang manusiawi lah terjadi. Cari lagi sampai nemu ini yang sebenarnya. Gitu. Jangan takut mencoba. Oke, jangan takut mencoba sekali lagi. Jangan takut. Oke, ditekankan jangan takut mencoba dan teruslah kalian mengeksplor ide-ide kalian dengan modal catatan ataupun dengan modal catatan tabungan sendiri ya Mbak? Pakai tabungan. Oke, karena biasanya kalau sama pakai modal pinjaman dan lain-lain, mungkin kalau kita melakukan kegagalan, pasti psikis kita pusing. Juga dihantam juga di situ. Tapi kalau kita pakai modal dari tabungan sendiri, mungkin kita merasa ini percobaan saya sendiri, rugi sendiri saja gitu loh. Tidak ada beban yang lain. Jadi bisa melakukan terus mencoba dan terus mencoba. Itu jangan sampai takut untuk melakukan hal-hal sesuatu yang baru ataupun menuangkan ide-ide kalian. Apapun diniatkan yang baik, hasilnya baik. Sama bisnis tujuannya cari uang pasti itu, cari keuntungan. Profit. Tapi di samping itu berkahnya juga. Jadi selain kita mencari keuntungan, kita juga mendapatkan berkah dengan bisnis itu sendiri. Yang pasti yang bisa kita paparkan sekarang ternyata mahasiswa itu bisa bisnis. Kita sepakati itu ya Mbak. Terima kasih untuk pertemuan kali ini. Sama-sama. Terima kasih banyak untuk pemaparan materi-materi ataupun hal-hal ilmu-ilmu yang mungkin teman-teman belum tahu dan bagaimana teman-teman menyadari kalau mahasiswa itu ternyata bisa bisnis. Terima kasih sekali lagi. Sama-sama. Dan saya mohon maaf apabila ada kekurangan dan lain-lain. Ini sangat berguna dan bermanfaat buat mahasiswa Poliwangi seluruhnya. Amin. Jadi catatannya ini sangat menarik dan sangat bisa bermanfaat oleh mahasiswa seluruhnya. Dan ingat pesan dari Mbak Septira sendiri, tetap lakukan ide-ide kalian, tuangkan, jangan takut melakukan bisnis. Kedua, modal didapatkan dari tabungan sendiri, biar kedepannya jikalau ada hal-hal yang kita inginkan, itu bisa kita handle sendiri. Benar. Dan kunci utama berbisnis adalah kalau kita berbicara terkait kuliner dari segi rasa, dari segi rasa bahan baku. Dan di situ kuncinya. Jadi bagaimana meskipun tempat kita nggak menjual, tapi rasa itu yang mengarahkan tempatnya. Jadi terima kasih buat Mbak Septira untuk pertemuan kali ini. Mungkin kedepannya kita masih bisa bertemu lagi untuk kesempatan yang akan datang.
Saya ucapkan terima kasih. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin saya tutup teman-teman. Itulah salah satu figur dari mahasiswa Poliwangi, mahasiswa agribisnis yang sudah melakukan usaha dan sampai sekarang meskipun keadaan pandemi tersebut melanda, menghantam dia, tapi dia tetap melakukan usaha itu. Dan salah satu catatan utama, teman-teman harus berani dan jangan sampai takut melakukan hal-hal yang berbau bisnis meskipun keadaan apapun. Dan terakhir, intinya mahasiswa bisa berbisnis. Terima kasih, saya Happy Maulana Rahmat, saya dari UKM Kewirausahaan, pemandu ataupun host pada acara kali ini. Saya ucapkan terima kasih, sampai bertemu di kesempatan yang lain. Young Entrepreneur Spirit, yes, never give up.